kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di sini. Saya tidak menggurui teman-teman, kita welcome, kita sama-sama belajar di sini, oke? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini teman-teman, saya mau memberikan sedikit tips, yaitu gimana sih caranya kita bisa menambah berat badan dan juga menaikkan massa otot kita. Karena banyak sekali yang DM saya di Instagram nanyain, gimana bang kemarin waktu kurus sampai naik berat badannya itu gimana sih caranya. Jadi langsung saja saya bikin videonya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk teman-teman klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya biar saya setiap upload video baru teman-teman tidak ketinggalan video notifikasi dari saya. Oke teman-teman, jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas gimana sih kita caranya menambah berat badan dan menambah massa otot, atau yang sering kita sebut yaitu bulking. Jadi program bulking ini atau penambah berat badan ini ada dua teman-teman. Ada lean bulking atau bulking bersih istilahnya, dan juga ada juga dirty bulking atau bulking kotor. Tapi saya nggak mau bahas tentang mengenai dua program bulking ini. Saya hanya membahas dasar-dasarnya aja teman-teman. Jadi kebetulan kemarin banyak sekali yang DM seperti itu, jadi langsung saja saya bikin videonya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang lean bulking atau dirty bulkingnya. Oke teman-teman, syarat yang paling penting jika teman-teman ingin menambah berat badan ialah surplus kalori. Nah, sebelum kita masuk pembahasan surplus kalori, teman-teman wajib tahu dulu apa itu kalorinya. Jadi kalori itu adalah makanan atau minuman yang kita makan dan seterusnya itu akan dirubah menjadi energi, atau yang paling simpel kita sebut yaitu bahan bakar. Jadi fungsi kalori ini adalah untuk kita bernapas, ya seperti saya sekarang untuk berbicara, untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu butuh yang namanya kalori teman-teman. Nah, kebutuhan kalori setiap individu manusia itu berbeda teman-teman ya. Kalau cewek umumnya kebutuhan kalori mereka 1600 atau sampai dengan 2400 kalori per harinya. Kalau pria kebutuhan kalorinya sekitar 2000 sampai dengan 3000 kalori per harinya teman-teman. Jadi kita sudah tahu kan apa itu kalori. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya surplus kalori. Jadi surplus kalori itu apa sih? Surplus kalori ini teman-teman kebalikan dari defisit kalori. Kalau defisit kalori kita memasukkan energi lebih sedikit daripada kalori yang kita butuhkan. Nah, sedangkan surplus kalori adalah kita memasukkan energi itu lebih banyak daripada kalori yang kita butuhkan. Contohnya teman-teman, jika kebutuhan kalori saya ialah 2000 kalori per harinya, karena saya sedang program bulking atau penambahan massa otot, jadi kalorinya saya naikkan 300 atau sampai dengan 500 kalori per harinya teman-teman. Jadi contohnya teman-teman, jika kebutuhan kalori harian saya ialah 2000 kalori, jadi saya tambahkan 300, artinya saya memasukkan energi kalorinya 2300 kan. Nah, 300 itulah yang disebut dengan surplus teman-teman. Jadi kita melebihi kalori daripada kalori yang kita butuhkan seharinya. Nah, karena kita kelebihan kalori yang 300 kalori tadi, itulah yang akan disimpan ke dalam kita sebagai energi cadangan atau sering kita sebut sebagai lemak teman-teman. Jadi jika kita ingin menambah berat badan, menaikkan massa otot, tidak 100% yang naik itu otot teman-teman, mustahil. Nggak mungkin yang naik 100%-nya itu otot, juga pasti ada lemak yang naik juga teman-teman. Jadi kalau mau nambah berat badan itu gampang teman-teman, yang susah itu yang harus difokuskan itu gimana kita menambah berat badan dan juga menaikkan massa otot kita. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa menambah berat badan kita juga menaikkan massa otot kita. Hal yang pertama teman-teman wajib untuk melakukan olahraga. Bebas ya olahraga apa, tapi saya sangat rekomendasikan buat teman-teman olahraga angkat beban, karena itu sangat hal yang penting jika kita ingin menambah massa otot ya, karena itu melatih ke otot. Jadi latihan olahraga ini minimal 3-4 kali seminggunya teman-teman. Jika teman-teman sudah melakukan rutin olahraga 3-4 kali seminggu, teman-teman sangat wajib untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Jadi jika teman-teman sudah aktif dalam olahraga, teman-teman memiliki kewajiban baru, yaitu memenuhi kebutuhan protein harian minimal 1 gram kali berat badan. Ini sangat minimal sekali teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ini kekurangan kebutuhan protein ya. Terus hal yang penting juga nih yaitu surplus kalori. Jadi teman-teman wajib untuk melakukan surplus kalori. Misalkan kebutuhan kalori harian teman-teman 2000, teman-teman tambah lagi 300 atau 400 kalori per hari.
Jadi memasukkan kalorinya ini bukan dari makanan-makanan sembarang juga teman-teman. Mentang-mentang kita memiliki tujuan surplus kalori, yaitu memasukkan kalori yang lebih banyak daripada kalori yang kita butuhkan, alhasil kita juga pasti makan banyak kan, karena kebutuhan kalori harian kita, tujuan kita juga memasukkan kalori yang banyak, alhasil kita juga makannya juga lebih banyak. Nah, jangan mentang-mentang makannya lebih banyak kita jadi lupa dengan kewajiban makronutrisi teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menambah kalori atau surplus kalori, teman-teman juga wajib memasukkan makan makanan yang sehat, real food teman-teman, 100% real food ya teman-teman. Jadi jangan makan makanan mentang-mentang bulking mau nambah berat badan yang dimakan junk food, indomie, makanan instan, makan gula, atau yang itu sebenarnya nggak berfaedah teman-teman, makanan seperti itu, karena kita ingin menambah berat badan juga masa otot. Jadi jika kita memakannya itu makan makanan junk food, makan makanan yang sebenarnya itu nggak baik untuk kesehatan kita, tapi karena kita memiliki tujuan menambah berat badan, alhasil teman-teman bukan cuman berat badan kita yang naik, tapi juga lemak, kolesterol, dan ujung-ujungnya nanti kena hipertensi teman-teman. Jadi teman-teman nggak mau kan, awalnya mau sehat, ujung-ujungnya malah nambah penyakit. Jadi real food yang saya bilang itu teman-teman ialah pertama karbohidrat. Teman-teman bisa sih mau makan karbohidrat apa, misalkan mau makan nasi, makan pasta, makan roti, itu nggak apa-apa, makan aja sih. Kemudian juga masukkan protein di setiap menu makan kalian. Jadi kalau setiap makan teman-teman itu wajib ada karbohidrat seperti yang saya bilang tadi, kemudian harus ada protein dan juga ada serat atau sayuran. Yang terakhir teman-teman tinggal masukkan juga good fat atau lemak sehatnya. Jadi contoh aja ya teman-teman, jika teman-teman makan siang ini, saya contohkan aja, karbohidratnya nasi, kemudian proteinnya tempe atau tahu ya, atau dada ayam kalau teman-teman punya uang lebih, itu protein. Kemudian masukkan juga sayurnya, bebas, sayur ini bebas teman-teman, sayur apapun itu sehat selagi teman-teman memenuhi kebutuhan serat. Yang terakhir teman-teman tinggal makan aja good fat, lemak sehat, bisa dari alpukat, kacang-kacangan. Kacang-kacangan kan juga tinggi kalori kan, jadi sangat bermanfaat sih. Jika teman-teman sudah memakan yang sebelum saya ucapkan tadi, teman-teman itu artinya sudah memenuhi kebutuhan makronutrisi harian seperti karbohidrat, protein, serat, dan lemak sehat. Jadi teman-teman sudah memenuhinya, alhasil teman-teman pasti juga ke dalam keadaan surplus kalori. Dan jika teman-teman sudah dalam surplus kalori, alhasil berat badan teman-teman itu akan naik. Jadi teman-teman sabar ya teman-teman. Di sini teman-teman harus sabar karena naiknya nggak langsung boom, nggak langsung naik gitu. Jadi naiknya itu pasti pelan-pelan teman-teman. Jika teman-teman ingin menambah berat badan dan juga massa otot, teman-teman wajib yang namanya melakukan olahraga, mengatur pola makan, surplus kalori, dan juga konsisten teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih yang bisa saya sharing kepada teman-teman yang udah saya lakukan ke diri saya sendiri. Jadi ini menurut pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Jadi jangan samakan dengan pendapat orang lain. Jadi karena ini menurut pengalaman saya yang udah saya coba sebelumnya dan cocok ke diri saya. Jadi teman-teman jangan bandingkan dengan pendapat orang lain gitu kan. Yang mau ngikutin silahkan ikutin. Jadi teman-teman kalau memiliki pertanyaan lagi, teman-teman bisa komentar di bawah atau bisa DM di Instagram saya di @habil21_ teman-teman. Oke teman-teman, sekiranya sampai di sini sajalah video share yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di sini. Saya tidak menggurui teman-teman, kita welcome, kita sama-sama belajar di sini. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Share juga ke sosial media kalian agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video berikutnya. Oke teman-teman, maaf jika ada salah kata. Videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.